Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Nama saya Adin Gunawan Utama, dan untuk tugas penilaian akhir semester mata pelajaran agama, saya akan menjelaskan tentang materi politik Islam dan masyarakat madani. Dan sebelum memulai penjelasan materi, mari kita baca kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan dari itu, selamat menyaksikan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering disuguhkan dengan drama politik yang sering kita lihat di berbagai media, baik cetak maupun digital, terutama di bagian kebijakan dan keputusan pemerintah yang terkadang tidak masuk akal dan tidak menguntungkan sebagian pihak, terutama rakyat, yang mengakibatkan rakyat itu sendiri menjadi tidak percaya pada pemerintah yang berkuasa. Di samping itu, sekularisasi dan penurunan moral yang terjadi pada masyarakat menyebabkan masyarakat menjadi tidak harmonis dan sering terjadi diskriminasi. Untuk mengatasi masalah-masalah ini, baik dalam politik pemerintahan dan juga masyarakatan, Islam turun tangan untuk membentuk masyarakat yang harmonis dan juga pemerintahan yang bersih dan adil sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Dalam bahasa Indonesia, politik memiliki beberapa pengertian. Yang pertama adalah ilmu pengetahuan tentang ketatanegaraan atau kenegaraan. Mari kita mulai bagian pertama, yaitu pengertian politik dan masyarakat madani. Jadi, apa itu politik? Politik berasal dari bahasa Yunani, polis yang berarti kota atau negara kota, yang bisa dikembangkan menjadi politis, yaitu warga negara, dan politikus yang berarti kewarganegaraan. Dalam bahasa Indonesia, politik memiliki beberapa pengertian. Yang pertama adalah ilmu pengetahuan tentang ketatanegaraan atau kenegaraan. Kedua, segala urusan dan tindakan mengenai pemerintah negara atau terhadap negara lain. Yang ketiga adalah kebijakan cara bertindak dalam menghadapi atau menangani masalah. Keempat, dalam arti yang lebih luas, politik diartikan sebagai cara atau kebijakan untuk mencapai tujuan tertentu. Masyarakat madani atau civil society dapat diartikan sebagai masyarakat beradab yang membangun, menjalani dan memaknai kehidupan. Kata madani sendiri berasal dari bahasa Inggris civil dan civilized, yang berarti beradab. Dalam Islam, politik adalah bagian yang sangat penting, tapi bukan sebagai tujuan, tetapi merupakan sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi, yaitu kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat. Jadi, politik dalam Islam harus dilandaskan Al-Quran dan hadis. Politik sendiri sudah menjadi bagian dari Islam sejak zaman Rasulullah SAW
yang ditanya dengan adanya perjanjian Madinah dan juga status Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak hanya sebagai pemimpin agama tetapi juga pemimpin negara dan pemerintahan. Dalam berpolitik kita harus senantiasa memikirkan urusan umat Islam, terlebih lagi dalam menjaga agar urusan-urusan itu berjalan sesuai dengan syariat, sebab kita harus berhukum pada Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayat-ayat Al-Quran seperti surat Al-Maidah ayat 44, 45, 47, 48 dan 49 serta An-Nisa ayat 65 menjelaskan bahwa kaum muslimin harus mendasarkan segala keputusan tentang urusan apapun kepada ketentuan Allah, yakni hukum syariat Islam. Masyarakat Madinah memiliki beberapa tujuan, yaitu satu, memenuhi kebutuhan individu, keluarga atau kelompok dalam masyarakat. Yang kedua adalah mengembangkan modal manusia dan modal sosial yang kondusif bagi terbentuknya kemampuan melaksanakan tugas kehidupan dan terjalinnya kepercayaan dan relasi sosial antar kelompok. Yang terakhir adalah menciptakan jaminan kepastian dan kepercayaan antara jaringan-jaringan kemasyarakatan yang memungkinkan terjadinya hubungan komunikasi antara masyarakat secara teratur, terbuka dan terpercaya. Yang keenam adalah terselenggaranya sistem pemerintahan yang memungkinkan lembaga-lembaga hukum, sosial, dan ekonomi berjalan secara produktif dan berkeadilan sosial. Kelima adalah membentuk persatuan antar kelompok dalam masyarakat sehingga terwujud toleransi antar budaya dan antar agama. Yang ketiga adalah menghapuskan diskriminasi dalam berbagai bidang pembangunan. Keempat, memberikan hak, kemampuan, dan kesempatan bagi masyarakat dan lembaga-lembaga swadaya dalam berbagai forum untuk membentuk kebijakan publik dan mengatasi isu-isu dalam masyarakat. Kelima adalah membentuk persatuan antar kelompok dalam masyarakat sehingga terwujud toleransi antar budaya dan antar agama. Yang keenam adalah terselenggaranya sistem pemerintahan yang memungkinkan lembaga-lembaga hukum, sosial, dan ekonomi berjalan secara produktif dan berkeadilan sosial. Yang terakhir adalah menciptakan jaminan kepastian dan kepercayaan antara jaringan-jaringan kemasyarakatan yang memungkinkan terjadinya hubungan komunikasi antara masyarakat secara teratur, terbuka, dan terpercaya. Cara-cara untuk membentuk masyarakat Madinah ini antara lain membangun silaturahmi untuk meningkatkan keserasian antara anggota masyarakat, kemudian meningkatkan keimanan di tengah masyarakat yang plural, kemudian bertoleransi dengan masyarakat yang berbeda agama dan berbeda kultur seperti yang ada pada surat An-An'am ayat ke-108. Kemudian memberi ruang untuk berekspresi, menyampaikan pendapat dan menyampaikan
menyampaikan pendapat, dan terakhir adalah membentuk lembaga masyarakat baik dalam bidang ekonomi, sosial, dan hukum yang adil dan berfungsi sesuai dengan fungsinya. Sebelum mengakhiri video ini, saya akan membuat kesimpulan. Dalam berpolitik, terutama membuat kebijakan publik, sebagai umat Islam kita tidak boleh lupa bahwa membuat kebijakan harus sesuai dengan sesuai dengan Al-Quran dan hadis, dan juga mementingkan kepentingan umat Islam, dan dalam membentuk masyarakat yang masih mulai sekuler. Kita harus berusaha mewujudkan masyarakat madani agar terwujud masyarakat yang damai, tentram, harmonis, dan juga toleran sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Baik, cukup sekian untuk video ini. Jika ada salah kaprah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.